Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, bocah 11 tahun tewas ditabrak truk yang dikemudikan oleh ayah kandungnya sendiri. Pelaku berdalih tak sadar saat menabrak anaknya. Detik-detik kecelakaan terekam CCTV. Bocah 11 tahun ini tak berdaya usai tertabrak truk bermuatan kelapa sawit di Jalan Lintas Nasional di Kecamatan Mekek, Kabupaten Aceh Selatan. Warga panik langsung berlarian memberikan pertolongan ke korban. Ironis, pengendara truk adalah ayah kandung korban. Korban bersama keluarganya mencoba menghadang truk agar ayahnya tidak kabur dan menyelesaikan persoalan keluarga. Namun pelaku tetap nekat melanjutkan perjalanan dan berdalih tidak sadar saat menabrak korban. Saya senggol, tapi anak saya tuh gimana memang udah naasnya. Kalau saya senggol nggak saya senggol. Dia lari ke jalan ya? Dia lari ke jalan, ada hujan ya. Pada saat di TKP, saudara usaha ini tidak mau berhenti, kemudian melajukan perjalanan. Tiba-tiba pejalan kaki saudari Haulia tersebut menghadang dan mencoba memanjat. Akibat dari kecelakaan tersebut, saudara Aulia terlindas. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Idar Ivan iNews melaporkan. Pemirsa, tas berisi uang 50 juta rupiah milik seorang wanita dijamret dua pelaku begal di perumahan Tangerang, Banten. Teriakan korban membuat pelaku dikejar warga hingga jatuh ke kali. Aksi pelaku terekam video amatir warga. Pelaku begal ini terus melawan dari dalam parit di perumahan Grand Duta Gebang Raya, Tangerang, Banten. Warga berteriak memaksanya untuk menyerahkan diri. Namun pelaku terus melawan dengan senjata tajam meski sudah dilempari dengan batu. Bermula saat pelaku dan rekannya menaiki sepeda motor menjamret tas korban yang berisi uang 50 juta rupiah. Teriakan korban menarik perhatian warga yang langsung mengejar pelaku hingga mendorong pelaku jatuh ke selokan air. Mencoba merampas tas dari korban dengan cara memotong tali sandangnya. Kemudian setelah berhasil mengambil tali sandangnya, tas ini, kemudian pelaku ini melarikan diri. Nah, sontak korban ini berteriak. Ngejamret di jalan gitu, narik tas orang, terus mau disabet pakai golok gitu. Terus sama suaminya itu jamretnya ditendang sampai ngurus ke pinggir kalinya itu. Pelaku ditahan di Polsek Jatiuwung, rekan pelaku diburu polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena tidak ada sabun saat mau mandi, seorang suami di Bengkulu tega menganiaya istri yang baru 1 tahun dinikahinya. Akibatnya korban mengalami pendarahan dan retak tulang hidung. Polisi menangkap Bima Aryansyah karena diduga telah menganiaya istrinya sendiri, MS, di rumahnya di Desa Sidodadi, Kepahyang, Bengkulu. Ironis, penganiayaan dipicu hanya karena pelaku kesal karena tidak ada sabun saat hendak mandi. Awalnya pelaku disuruh mandi oleh istrinya untuk mengurus pinjaman modal kerja. Namun karena tidak ada sabun, pelaku marah dan menghantamkan kepalanya ke kepala korban sebanyak 6 kali. Pelaku juga memukul wajah istrinya hingga mengalami pendarahan, retak tulang hidung, dan pembengkakan di dahi. Ada pembengkakan di pelipis kaki kanannya, juga ada hasil lebaman gebukan dari suaminya tersebut. Artinya itu ditinju ya? Ditinju, gara-gara pertama berawal masalah sabun, karena sabun mandinya habis waktu dia memandi. Akibat perbuatannya pelaku terancam 5 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Wirawan melaporkan. Pemirsa, akibat menampung 70 pengunjung positif COVID-19 berstatus orang tanpa gejala atau OTG sebagai tempat isolasi, sebuah hotel di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat disegel aparat. Penyegelan selama 3 kali 24 jam karena hotel tersebut tidak memiliki izin operasional dari Kementerian Kesehatan.
Sebuah hotel di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat disegel oleh aparat gabungan Pemkot Jakarta Pusat. Petugas memeriksa seluruh kamar hotel yang telah kosong. Hotel ini menjadi sasaran petugas karena sempat menampung 70 pengunjung berstatus orang tanpa gejala atau OTG COVID-19. Meski seluruh pengunjung OTG telah dievakuasi ke Wisma Atlet Kemayoran, petugas tetap memberikan sanksi tegas berupa penyegelan hotel selama 3 kali 24 jam. Pada hari ini kita akan tutup. Kita koordinasikan seluruh OTG atau pasien yang isolasi sudah dikeluarkan, sudah dikembalikan lagi ke rumah sakit masing-masing. Dan ini adalah menyalahi peraturan karena mereka tidak mempunyai izin operasional menampung pasien COVID isolasi dari Kementerian Kesehatan maupun dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Satgas COVID tingkat kota. Pihak hotel pasrah dan menerima sanksi yang diberikan petugas. Iya, nggak apa-apa, kita ikuti peraturannya aja, Pak. Sebelumnya udah berapa lama Bang beroperasi di sini, Bang? Nanti dari Parangga aja, Pak, langsung, Pak. Enggak, memang kenapa masuk pasien COVID Bang di sini, Bang? Iya, nanti dari Parangga saja yang menjelaskan dan legal kami aja, Pak. Iya, maksudnya Iya. kenapa? Nanti pada saat legal itu nanti akan menjelaskan semuanya ke Bapak. Pemkot Jakarta Pusat mengancam selain segel akan memberikan sanksi denda 50 juta rupiah jika hotel ini kembali melanggar aturan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, seorang polisi dan PNS Dinas Kesehatan di Blitar, Jawa Timur terlibat praktik aborsi ilegal. Ironis, polisi ini bahkan yang mencari pasien yang hendak menggugurkan kandungan. 17 tahun beroperasi, praktik aborsi ini tidak diketahui oleh warga. Rumah di Kelurahan Sutojayan, Blitar, Jawa Timur ini dijadikan tempat praktik aborsi oleh Agus Trisula, PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, bersama Dwi Susanto, seorang anggota polisi. Ironis, Agus mendapatkan pasien dari Dwi, anggota Polres Blitar. Pemirsa, DS seorang anggota polisi sudah seharusnya mencegah tindakan kriminal. Namun di tempat praktik ini, seorang anggota polisi justru membantu praktik aborsi dengan cara mengantar seorang wanita hamil untuk menggugurkan kandungannya. Kepada polisi, Agus mengaku selama membuka praktik aborsi, pasiennya mulai dari anak di bawah umur. Agus memasang tarif 3 juta rupiah untuk setiap pasien. Siapa saja yang dengan keluhan itu pasti akan saya sarankan untuk beli obat atau minum obat itu. Jadi ya, yang tanya ke saya itu tidak pasti saya memberikan obat itu, tidak. Tapi saya kadang cuma memberikan surat saja. Praktek aborsi ini terungkap karena kasus pegawai Dishub yang menghamili anak angkatnya dan menggugurkan kandungan di tempat Agus Trisula. Yang bersangkutan adalah tenaga medis di puskesmas dan melakukan praktek aborsi ini sudah sekitar dari tahun 2003. 17 tahun praktek aborsi dilakukan di rumah ini tanpa diketahui para tetangga. Warga tidak curiga karena menduga tamu yang datang sedang berobat ke rumah Agus. Warga pun kerap meminta obat ke Agus jika sakit. Selain Agus dan Dwi, polisi menetapkan seorang PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar sebagai tersangka aborsi ilegal. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Sesosok bayi dalam kondisi hidup ditemukan di teras rumah warga di Mojokerto, Jawa Timur. Bayi didapati terbungkus tas tanpa sehelai kain. Polisi masih mencari ibu bayi yang tega membuang darah dagingnya sendiri. Warga dikejutkan dengan temuan sesosok bayi tergeletak di teras rumah warga di Desa Wonorejo, Mojokerto, Jawa Timur. Bayi didapati dalam tas tanpa sehelai kain. Diduga bayi baru dilahirkan karena masih terdapat tali pusarnya. Mendapat laporan warga, polisi melakukan olah TKP dan memeriksa perkebunan di sekitar lokasi yang diduga sering dijadikan tempat berpacaran. Kan pertama, terus janurnya dimatikan, baru dengar itu bayi, suara apa? Tangis bayi itu seperti kucing katanya. Terus dilihat, kemudian saya datang, terus dia bilang bayi, baru saya teriak-teriak tetangga, minta tolong. Polisi masih menyelidiki ibu bayi yang menjadi pelaku pembuangan bayi ini.
Apakah ada tanda-tanda yang membuang warga sini atau gimana, Don? Berdasarkan informasi yang kita dapatkan mulai dari tadi malam sampai dengan saat ini, untuk wilayah sekitar sini tidak ada ibu yang hamil kondisi yang akan melahirkan. Jadi kemungkinan besar bukan dari daerah sini, tapi daerah lain. Kondisi bayi saat ini sehat dan dirawat intensif di Rumah Sakit Raden Ahmad Basun. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. Asik bermain layang-layang, seorang bocah tertabrak kereta api jurusan Kuala Namu, Medan. Warga sempat melarang bermain dekat perlintasan, namun tidak didengar oleh korban. Bocah ini tewas tertabrak kereta api jurusan Kuala Namu, Medan di perlintasan kereta Jalan Bubut, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Tubuh mungil bocah ini terpental sejauh beberapa meter. Warga Jalan Parkir 17 Perumnas Mandala ini tertabrak saat bermain layang-layang. Warga sempat melarangnya bermain di dekat perlintasan namun tidak didengar oleh korban. Gini orang itu, gini, main layang-layang. Jadi jangan kereta api, dari sana kereta api itu, dari Pakam. Jadi aku bilang, janganlah pulang, bawa adikmu pulang. Nah, nggak mau dia. Udah berapa hari ini terus ku marahi, terus ku peringati, nggak mau dia. Ini terjadi. Dari peristiwa ini diingatkan agar jangan pernah lengah mengawasi anak-anak saat bermain. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. 2 remaja tertangkap basah mencuri tanaman hias janda bolong milik tetangganya. 1 pelaku menangis saat dipertemukan dengan ibunya di lokasi pencurian. Di depan ibunya, bocah ini terus menangis setelah tertangkap basah mencuri tanaman hias di rumah seorang warga di Jalan Halat, Medan, Sumatera Utara. Sementara sang ibu yang kecewa juga menangis, tak menyangka anaknya nekat mencuri tanaman hias. Aksi 5 remaja ini terungkap setelah warga mencurigai gerak-gerik yang mencurigakan. 2 pelaku berhasil ditangkap beserta 4 tanaman hias dalam karung goni, sementara 3 lainnya kabur. Tanaman hias berbagai jenis termasuk janda bolong ini rencananya akan dijual. 1 rekan pelaku berhasil ditangkap. 4 pelaku yang masih di bawah umur kini dalam pengawasan dan pembinaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. 3 pengemudi ojol ditangkap karena nekat jadi calo surat keterangan rapid test di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Polisi selidiki keterlibatan klinik terbitkan keterangan palsu rapid test. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Serkap.